Belasan orang tersebut jadi mengawasi anak remaja itu sambil mementang mata mereka lebar-lebar, sedangkan anak remaja itu telah mengibaskan tangannya. "Jangan membawakan peradatan seperti itu, aku kurang begitu menyukai," katanya dengan suara yang tawar. "Ya, ya," menyahut Datuk Kaki Seribu, Datuk Api dan Askara serentak. Malah Datuk Kaki Seribu telah bertanya lagi, "Bagaimana kesehatanmu, Tabib?" Anak remaja itu menanggapi, "Baik," sahutnya. Belasan orang yang terluka itu jadi tergetar hati mereka mendengar Datuk Kaki Seribu menyebut anak lelaki itu dengan sebutan tabib. Apakah anak ini adalah tabib dewa yang tengah mereka cari? Tetapi usianya baru 15 warsa, tidak mungkin anak remaja itu mengerti ilmu pengobatan yang terlalu hebat. Maka belasan orang tersebut mengawasi dengan sorot mata ragu-ragu dan bimbang. Sedangkan anak remaja tersebut telah berkata lagi, kalian telah menimbulkan kekacauan di tempat ini. Apa maksud kalian?" Suara menegur anak ini biasa saja, tanpa sikap takut-takut. Sama sekali dia tidak jeri menegur Datuk Api, Askara maupun Datuk Kaki Seribu. Hal ini memperlihatkan bahwa ia seperti tidak memandang sebelah mata kepada ketiga orang tersebut. Sedangkan Datuk Kaki Seribu telah menyahuti dengan segera, "Kami bertemu di sini dan tengah mengukur kepandaian sebagai latihan belaka." "Benar, kami hanya main-main saja," menimpali Datuk Api. "Ya, memang kami hanya latihan belaka," kata Askara juga. Waktu ketiga orang jago ini berucap seperti itu, wajah mereka agak pucat. Dilihat dari sikap mereka, tampaknya ketiga orang tersebut tengah gelisah sekali. Anak lelaki itu, yang dipanggil dengan sebutan tabib, telah tersenyum, dan katanya, "Kalian mengatakan bahwa kalian tengah main-main dan berlatih, lalu bagaimana mungkin dengan belasan orang itu yang tengah berada dalam luka parah? Tidakkah itu disebabkan oleh perbuatan kalian bertiga?" Cepat-cepat Datuk Api, Askara dan Datuk Kaki Seribu menggelengkan kepala mereka. "Bukan," menyahuti mereka hampir serentak. "Mereka bukan dilukai oleh kami, karena menurut keterangan yang diberikan mereka, bahwa mereka semuanya dilukai oleh Dewi Selaksa Racun." Lalu mengapa wanita itu mati dalam keadaan yang mengenaskan sekali?" tanya anak lelaki itu lagi. Muka Datuk Kaki Seribu berubah, dia serba salah dan tingkahnya jadi tidak tenang. Sedangkan Datuk Api dan Askara telah melirik kepada Datuk Kaki Seribu. Jika dilihat sikap kalian, tentu yang melukai dan menganiaya wanita itu dan membunuhnya, tentunya dilakukan oleh kau," kata anak laki-laki itu sambil menunjuk kepada Datuk Kaki Seribu. Rupanya Datuk Kaki Seribu sudah tidak bisa menyangkal lagi akan hal itu. Dia telah mengiyakan, bilangnya, "Benar-benar, tampaknya dia semakin gelisah saja." Anak laki-laki itu berubah wajahnya. Dia telah tanya dengan suara yang tawar, "Apa yang pernah kau janjikan kepadaku?" Muka Datuk Kaki Seribu berubah lagi. Ia telah menunduk dalam-dalam. "Memang aku bersalah," katanya dengan sikap mengandung penyesalan. Apakah begitu mudah meminta maaf? Jiwa seseorang yang telah terbinasa dibegitukan saja?" tanya anak laki-laki tersebut. Tubuh Datuk Kaki Seribu jadi gemetaran. Tiba-tiba sekali dia telah menekuk kedua kakinya. Dia berlutut di hadapan anak laki-laki tersebut sambil memanggut-manggutkan kepalanya berulang kali. Kemudian katanya, "Harap dimaafkan, harap diampuni. Lain kali aku tentu tidak akan melakukan hal-hal seperti itu lagi dan aku juga tidak akan melanggar janji yang pernah kuberikan." Setelah berkata begitu, Datuk Kaki Seribu mengangguk-anggukkan kepalanya tidak hentinya, di saat mana tampaknya dia tengah diliputi kegelisahan yang sangat. Sedangkan anak remaja lelaki belasan warsa tersebut telah tertawa dingin. Dia bilang, seenakmu begitu saja. Setelah membinasakan seseorang, kau lalu meminta maaf dan ampun. Padahal kamu telah melanggar janjimu sendiri. Apa yang kau katakan waktu kau memohon-mohon agar jiwamu diselamatkan?
muka puncak bukit Ranipati Kigam Liong berubah jadi pucat, kemudian berubah lagi menjadi merah. Tampaknya dia tengah diliputi oleh kegelisahan dan kekhawatiran. Aku berjanji, sekali ini benar-benar tidak akan melanggar janjiku sendiri. Untuk waktu-waktu selanjutnya aku tidak akan melakukan penganiayaan hebat terhadap seseorang lainnya. Ucap Datuk Kaki Seribu. Justru aku telah ragu-ragu akan kebenaran janjimu itu. Waktu jiwamu tengah terancam kematian, kamu dengan berbagai cara meminta pertolonganku agar jiwamu itu diselamatkan, akan tetapi sekarang, seenakmu saja kamu melanggar janjimu itu. Muka Datuk Kaki Seribu jadi berubah semakin memerah, sampai akhirnya dia berkata, "Jika memang kau tidak bersedia mengampuni dan memaafkanku, biarlah aku meninggalkan tempat ini saja. Hukuman yang hendak kujatuhkan bukan hanya untuk sekedar meninggalkan tempat ini saja, karena aku akan meminta kerelaanmu untuk melakukan suatu hukuman yang harus kau terima atas sikapmu yang kejam dan bengis terhadap seseorang serta telah seenaknya saja melanggar janjimu." Kata anak remaja lelaki itu dengan suara yang dingin. Jadi aku tetap akan dihukum?" tanya Datuk Kaki Seribu dengan wajah yang berubah semakin memucat dan memerah bergantian. Anak remaja itu mengangguk berulang kali, wajahnya tetap dingin tidak memperlihatkan perasaan, karena sekarang dengan sikap yang bersungguh-sungguh dia telah berkata, "Benar, kamu harus menjalankan hukumanmu." Datuk Kaki Seribu kebingungan. Kalau begitu, kata Datuk Kaki Seribu terbata-bata. Apa yang kau hendak bilang lagi?" tanya anak remaja lelaki itu. Tetapi ini merupakan hal-hal yang kurang tergagap dan suara Datuk Kaki Seribu tak lancar. "Yang tidak adil maksudmu?" tanya anak lelaki itu kemudian. Datuk Kaki Seribu tidak mengiyakan dan tidak menyahuti, dia hanya mengangguk saja. "Ya," mengatakan anak lelaki itu dengan disertai senyuman, "kau memang bisa mengatakan begitu. Akan tetapi justru aku bertindak demi keadilan dirimu yang akan terkena hukuman ini. Dan jelas kau mengatakan bahwa aku menjatuhkan keputusan tidak disertai keadilan. Tapi apa yang akan dikatakan oleh wanita itu di akhirat, jika saja dia mengetahui bahwa aku tidak menghukummu? Tentu dia mengatakan bahwa keadilan itu tidak ada. Sebab dia sampai dibinasakan olehmu begitu rupa dengan serta dianiaya hebat lagi, masih tidak dibela dan kau tidak memperoleh hukuman." Mendengar dari perkataan anak lelaki tersebut, rupanya Datuk Kaki Seribu menyadari bahwa dirinya tidak akan luput dari hukuman yang akan dijatuhi anak lelaki itu. Karenanya dia telah berdiri dan tiba-tiba dengan wajah yang berubah bersungguh-sungguh, katanya, "Jika memang demikian keputusanmu, aku pun tidak berani memaksa untuk merubahnya lagi. Akan tetapi kau sama saja memaksa agar aku menjadi seorang yang tidak berbudi dan tidak berbakti." Anak remaja lelaki itu tersenyum, sikapnya tetap tidak memperlihatkan bahwa dia merasa jeri kepada Datuk Kaki Seribu, dia juga sangat tenang sekali. "Semua itu karena disebabkan kamu yang melakukannya. Dan jika memang kamu tidak berbudi dan tidak berbakti, aku pun tidak bisa memaksanya, semua itu terserah kepadamu sendiri. Dan aku pun tidak menginginkan baktimu, juga tidak ingin kau melepaskan budimu, karena dari itu, semuanya terserah kepadamu. Akan tetapi beberapa waktu yang lalu, waktu kau menangis-nangis di hadapanku, memohon agar aku menolong jiwamu, bukankah kamu sendiri yang menyatakan bahwa kamu tidak akan melupakan budiku yang sangat besar dan akan berbakti kepadaku? Semua itu bukan permintaanku, hanya kamu yang mengatakannya. Dan jika sekarang kamu menarik pulang janjimu itu, aku pun tidak akan menahannya." Bola mata Datuk Kaki Seribu mencilak-cilak memandang tajam sekali kepada anak remaja lelaki itu. Setelah ragu-ragu sejenak, barulah dia bilang, "Kau memang benar-benar lihai dalam ilmu pengobatan, tetapi kamu sama sekali tidak mengerti ilmu kanuragan. Dunia kita berlainan, memang aku pernah ditolong satu kali olehmu,
dan aku pun bukannya seorang yang tidak berbudi yang akan melupakan budi kebaikanmu begitu saja. Aku tetap akan mengingatnya. Jika suatu saat kau mempunyai kesukaran dan menginginkan aku menolongmu, aku akan menolong dan membantu sepenuh hati dan tenagaku. Akan tetapi jika kau hendak bertindak seperti seorang raja yang ingin menghukum diriku, hal ini tidak bisa kuterima. Walaupun bagaimana tetap saja aku bukan tunduk padamu disebabkan aku jeri padamu, hanya aku merasa berhutang budi belaka. Dengan demikian kamu seperti memaksa aku agar menjadi seorang yang tidak berbudi dan tidak berbakti, di mana aku sama sekali didesak olehmu agar menjadi seorang yang tidak pernah menghargai kebaikan orang lain. Hanya saja, untuk mencegah agar kita tidak terlibat dalam pertengkaran yang tidak ada artinya, biarlah aku akan pergi saja meninggalkan tempat ini. Setelah berkata begitu, Datuk Kaki Seribu memutar tubuhnya. Dia melangkah dengan maksud hendak berlalu dari tempat tersebut.